Kerajinan batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman kerajaan abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan semuanya ialah batik tulis, sampai awal abad ke-20. Kemudian batik cap, baru dikenal setelah Perang Dunia ke-1 atau sekitar tahun 1920. Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga, serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, sejak tanggal 2 Oktober tahun 2009. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. SD Negeri Sedo 1 Demak merupakan salah satu sekolah dasar di Kabupaten Demak yang terpilih untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Salah satu program unggulan dari kurikulum ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek yang dipilih oleh SD Negeri Sedo 1 Demak mengusung tema kearifan lokal melalui kegiatan membatik dengan cara mencanting. Desa Sedo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Demak yang memiliki karya batik khas dari Kabupaten Demak dengan merek Batik Ijo. Batik Ijo yang dikembangkan oleh Willis Janu Andreana ini, terus berinovasi dengan motif batik yang terinspirasi dari alam yang menceritakan potensi lokal yang ada seperti buah blewah, jambu, belimbing, dan lain sebagainya. Saat ini teknik pembuatan cap hingga tulis menjadi pilihan dari Batik Ijo. Sesuai dengan tema kearifan lokal pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ditetapkan, maka SD Negeri Sedo 1 memilih untuk membuat karya batik tulis khas Desa Sedo di bawah arahan langsung pemilik rumah produksi Batik Ijo. Batik yang dibuat mengambil motif potensi lokal Desa Sedo dan Demak, seperti blewah, jambu, belimbing, dan lain-lain. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan karya batik tulis meliputi kain mori, canting, gawangan, lilin, wajan kecil dan kompor, larutan pewarna, dingklik, dan taplak. Tahap proses pembuatan batik. Proses ke-1 disebut nyungging. Nyungging adalah kegiatan menggambar motif atau pola batik di secarik kertas. Karena tidak semua orang bisa menggambar motif batik, maka dibutuhkan keterampilan khusus seseorang dalam melakukannya. Proses kedua disebut nyaplak atau enjiplak. Nyaplak atau jiplak adalah kegiatan memindahkan gambar atau pola ke dalam sebuah kain. Kegiatan ini dilakukan dengan meletakkan kain mori di atas kertas motif. Kemudian kain mori ditekan untuk mendapatkan cetakan gambar motif dari kertas yang ada di bawahnya. Selanjutnya tinggal menggambar mengikuti pola yang terlihat pada koin mori tersebut menggunakan pensil. Proses ketiga adalah ngelowong. Ngelowong adalah tahapan awal yang harus dilakukan dalam proses pemalaman batik. Ini merupakan proses membuat kontur garis, bidang, dan pola ragam hias yang menggunakan canting klowong. Proses ngelowong terdiri dari dua tahap, yaitu pertama disebut dengan ngengrengan, sedangkan tahap kedua disebut nerusi, yaitu membatik dengan mengikuti klowongan, kerangka, yang pertama pada bagian belakang kain sebagai tembusan ngengrengan. Proses keempat adalah ngiseni. Ngiseni adalah proses untuk memberi isenan, isian, dengan mengisi motif di kain sesuai gambar motif yang sudah digambarkan di tahap pertama. Tahap ini menggunakan media canting. Proses kelima adalah nyolet. Nyolet adalah proses mewarnai bagian-bagian gambar motif yang terlihat, seperti kembang dan bunga. Proses keenam adalah mopok. Mopok adalah tahapan dalam menutup bagian yang dicolet dengan lilin malam, yang juga diiringi dengan proses nembok atau menutup dasar kain yang tidak diwarnai. Proses ketujuh adalah ngelir. Ngelir adalah tahapan proses pewarnaan yang dilakukan secara menyeluruh di kain. Proses terakhir adalah ngelorot. Ngelorot adalah tahap dalam meluruhkan warna lilin malam ke dalam air yang mendidih. Setelah kain dijemur, maka produk batik yang dibuat sudah jadi dan siap dibuat menjadi bahan untuk berbagai bentuk pakaian yang diinginkan.